Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas segala rahmat dan anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dicurahkan kepada kita semua sampai detik ini, sehingga dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan melewati saum kita di malam sampai malam ke-27. Alhamdulillah kita sudah lewati 26 hari ke belakang. Harapan doa kita mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita dari mulai awal bulan Ramadan dan akhir nanti mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan selamanya kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, juga para tabi'in. Mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua diakui sebagai umatnya kelak di yaumil kiamat mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah Bapak Ibu sekalian, perkenankan malam hari ini saya menyampaikan kultum yang mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menjadi pengingat nasihat yang baik untuk bekal kita ke depan pasca bulan suci Ramadan. Mengingat kita sudah di penghujung atau di akhir bulan Ramadan, di 10 terakhir, bahkan mungkin bisa jadi 2 malam lagi kita menyelesaikan malam bulan suci Ramadan atau Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dan kita maklumi bahwa dalam surat Al-Baqarah di ayat 183, yang ini mungkin sering disampaikan, bisa jadi Bapak Ibu sekalian karena sering terdengar, insya Allah sudah hafal. Tapi mudah-mudahan tidak sekedar hafal, tapi ini menjadi motivasi kita dalam berpuasa. Kenapa sih Allah itu memberikan 1 bulan kita untuk berpuasa? Puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi seluruh anggota badan kita pun berpuasa. Sehingga dengan puasa itulah tujuan pokok yang dianjurkan, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan al-muttaqin, manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul terbentuk dalam diri kita bukan hanya bulan Ramadan saja, tetapi justru pengamalannya nanti setelah bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan kita terbentuk menjadi insan yang bertakwa. Salat berjamaah tidak hanya bulan Ramadan, tapi pasca bulan Ramadan kita lanjutkan. Baca Quran tidak hanya rajin di bulan Ramadan, pasca Ramadan kita lanjutkan. Bahkan jauh lebih meningkat keistiqomahannya dari kualitas dan kuantitasnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini dihitobkan kepada orang yang beriman. Tapi orang yang beriman ini di penghujung ayat, tidak semua orang beriman bisa menjadi takwa. Karena di akhir ayat ini tujuan puasa ini adalah membentuk manusia ini supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai ketakwaan dengan keimanan yang dimilikinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa as-siyamu junnatun. Puasa ini menjadi tameng. Dalam bahasa hadis itu ada, bahkan dalam ayat Quran ada jannah, ada junnah, ada jinnah. Kalau jinnah itu dalam arti kata maknanya adalah jin. Jannah adalah surga. Junnah adalah tameng atau perisai. Makna ketiga ini dari huruf jim dan nun itu maknanya tersembunyi. Maka puasa adalah ibadah yang tersembunyi, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Makanya disebutkan bahwa orang beriman belum tentu bertakwa, tapi orang bertakwa pasti sudah tentu beriman. Karena puasa ini ibadah rahasia yang diketahui hanya dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Dari tameng inilah, perisai inilah yang bisa membentengi dirinya dari setiap godaan dan ajakan setan laknatullah. Baik daripada kepribadiannya, pikirannya, sikapnya, tindakannya, ucapannya, perbuatannya. Kalau orang yang berhasil puasanya, tameng atau perisai dalam dirinya itu kuat. Sehingga pasca Ramadan tidak goyah dan tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu setan yang membawanya ke dalam kesesatan. Na'udzubillah. Jadi kalau puasa kita nih bulan ini, tahun ini, pasca bulan Ramadan ibadahnya semakin menurun, berarti perisainya tidak kuat. Tamengnya tidak ada, sudah lepas. Maka dari itulah membentukkan manusia yang bertakwa di bulan suci Ramadan dengan makna puasa tadi as-siyam yang disebutkan 9 kali dalam Al-Quran, beda dengan kata saum. Kalau saum di surat Maryam, itu puasanya Siti Maryam hanya puasa dari berbicara. Siti Maryam di ayat 30, 31 itu diceritakan bahwa Siti Maryam ini masih makan, masih minum, tapi dia puasa. Puasanya puasa berbicara. Jadi kalau suaminya tidak ngomong sama istrinya, dia lagi puasa. Puasanya puasa tidak berbicara. Mingkem aja istri sama suami berarti dia lagi saum, lagi puasa. Puasanya tidak berbicara. Masih makan, masih minum. Tapi as-siyam tidak hanya puasa ini menahan segala sesuatu dari lapar dan haus saja, tetapi justru semua dalam jiwa raganya ini, termasuk dalam hatinya, nafsunya itu ditahan. Nafsu dalam kejelekannya dia kendalikan. Maka manusia kita yang berhasil puasanya di tahun ini akan jauh lebih baik kualitas dan kuantitas hidupnya, kualitas dan kuantitas ibadahnya pasca bulan suci Ramadan. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disiapkanlah 1 tahun itu hanya 1 bulan. Dan manfaatkan 1 bulan itu dengan berbagai ibadah yang bisa kita kerjakan biqadril imkan, semampu kita. Kita masih ada 2 malam lagi insya Allah, mari kita maksimalkan. Mudah-mudahan dengan optimalisasi 2 malam terakhir ini, di malam penghujung yang merupakan kemuliaan 3 malam. 3 malam terakhir ini yang menjadi penghujung kemuliaan dan keagungan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.